Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menurunkan berbagai nikmat kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keimanan kepada kita. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban orang tua saat anak lahir dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu mengazankan anak dan hikmahnya. Ketika anak lahir, setelah ia dibersihkan, maka pendidikan yang pertama dan utama yang diajarkan oleh orang tua adalah mengumandangkan azan kepada anak. Hal ini juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Ia berkata, yang artinya, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan ibnu Ali saat baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum anak diajarkan berbagai ilmu pengetahuan, maka pendidikan pertama yang ditanamkan kepada anak adalah pendidikan akidah melalui azan tersebut. Persolatan dan aspek pendidikan ibadah ini juga menjadi perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, sehingga ia bermohon kepada Allah agar anaknya tetap mendirikan sholat. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Selanjutnya yaitu yang kedua, tahnik dan hikmahnya. Ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, tahnik berasal dari kata akhtan, yang berarti langit-langit mulut. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, tahnik yaitu mengunyah sesuatu lalu meletakkannya di mulut bayi yang baru lahir. Ada ungkapan yaitu aku mengunyah kurma kemudian mengoleskannya di langit-langit mulutnya. Adapun hikmah dari tahnik ini diantaranya untuk menguatkan otot-otot mulut dengan gerakan lidah bersama langit-langit dan rahang saat tahnik sampai anak untuk menyusu dengan kuat dan normal. Sebaiknya tahnik ini dilakukan oleh orang yang saleh dan terkenal ketakwaannya. Faedah tahnik dari sisi kesehatan adalah sebagai bentuk perlindungan bayi yang baru dilahirkan dari keluarga glukosa atau zat gula pada darah atau rendahnya suhu tubuh karena cuaca dingin di sekitarnya. Tahnik dapat memperkuat otot-otot mulut. Yang ketiga adalah mencukur rambut anak dan hikmahnya. Beberapa hari setelah kelahiran bayi, orang tua perlu mencukur rambutnya sampai habis. Kemudian rambut itu ditimbang dengan perak atau emas, lalu disedekahkan senilai perak atau emas tadi kepada fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Fatimah untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Fatimah telah menimbang rambut kepala Hasan, Zainab, dan Ummu Kalsum. Seberat timbang rambut itulah ia menyedekahkan perak. Mencukur dengan cara ini juga mengandung hikmah, di antaranya adalah terwujudnya kemaslahatan sosial, di mana bersedekah sebanyak perak sesuai berat rambut anak tersebut merupakan salah satu sumber lain bagi jaminan sosial. Hal ini merupakan suatu cara untuk mengikis kemiskinan, suatu bakti nyata, adanya tolong-menolong. Yang keempat adalah pemberian nama dan hukumnya. Aspek pendidikan akhlak di saat anak lahir ini terwujud dalam bentuk pemberian nama yang baik. Nama tidak hanya sekadar simbol atau identitas seseorang, namun pemberian nama tersebut mengandung doa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar memberikan nama yang baik kepada anak dengan harapan kelak kepribadiannya juga baik. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penggalan ayat, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, menunjukkan kebolehan menamai anak pada hari kelahiran, sebab pemberian nama sudah disyaratkan sejak dulu dan dikisahkan sebagai ketetapan. Yang terakhir yaitu akikah dan hukumnya. Akikah berasal dari bahasa Arab. Al-Syaukani mengatakan akikah adalah binatang sembelihan yang disembelih untuk kamu, anak yang baru lahir. Dan kadang-kadang kata akikah disebutkan terhadap rambut bayi.
Al-Fairuz Abadi mengatakan akikah yaitu kambing yang disembelih pada saat pencukur rambut bayi yang baru lahir. Jadi, akikah itu adalah sebutan yang diberikan kepada kambing yang disembelih karena kelahiran anak. Adapun kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dinamakan binatang kurban. Jadi, kalau seandainya menyembelih kambing di luar waktu itu, maka tidak dinamakan akikah dan tidak pula binatang kurban. Hukum akikah dalam mazhab Syafi'i, akikah hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Ibadah akikah ini jika dilakukan tentu berpahala di sisi Allah Ta'ala. Namun jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.